Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa. Saya dari kelas 1C Teknik Informatika. Di sini mata kuliah saya yaitu Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai paragraf. Yang pertama yaitu ada pengertian paragraf, yang kedua itu ada syarat-syarat paragraf, dan yang ketiga itu ada jenis-jenis paragraf. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan pengertian paragraf. Paragraf merupakan kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis serta berisi gagasan utama dan kalimat penjelas. Paragraf merupakan unit terkecil dalam sebuah karangan dan berfungsi untuk mengungkapkan pemikiran penulis secara sistematis. Paragraf juga memiliki nama lain, yaitu alinea, gugus kalimat, atau perenggan. Dan paragraf juga dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan letak kalimat utama dan tujuannya. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat paragraf yang baik adalah: 1. Ide utama. Setiap paragraf harus memiliki ide atau utama yang jelas dan tertulis dalam kalimat gagasan utama. Yang kedua yaitu ada kalimat pendukung. Kalimat-kalimat pendukung harus berkaitan erat dengan gagasan utama. Dan yang ketiga itu ada kohesi dan koherensi, yaitu kalimat-kalimat dalam paragraf itu harus saling terkait dan mengalir. Dan yang keempat itu ada struktur. Paragraf yang baik harus memiliki struktur yang tepat, yaitu kalimat pembuka, kalimat pendukung, dan kalimat penutup. Selanjutnya itu ada panjang paragraf. Paragraf sebaiknya tidak terlalu panjang atau pendek. Idealnya terdiri dari 3 hingga 5 kalimat. Dan selanjutnya itu ada ejaan dan tanda baca. Gunakanlah ejaan dan tanda baca yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pemilihan kata. Pilihlah kata yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi penggunaannya. Dan yang terakhir itu ada hubungan kalimat. Di dalam hubungan kalimat ini kita harus memperhatikan kelogisan hubungan kalimat yang membentuk paragraf itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu ada juga syarat-syarat pembentuk paragraf. Syarat-syarat pembentuk paragraf itu yang pertama ada kesatuan. Kesatuan itu adalah suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika ingin menulis sesuatu itu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas, sehingga membentuk suatu kesatuan. Oke, yang kedua itu ada kepaduan atau koherensi. Itu sama dengan syarat yang pertama tadi. Dan yang ketiga itu ada kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan itu ada yang hilang, maka tulisan bisa dibilang belum lengkap. Maka dari itu jangan lupa unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, atau konjungsi. Baik, yang terakhir kita akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu bisa kita kategorikan berdasarkan beberapa hal. Seperti yang pertama itu ada berdasarkan letak kalimat utama, yang kedua itu ada berdasarkan tujuan, yang ketiga itu ada berdasarkan gaya bahasa. Yang pertama kita akan menjelaskan berdasarkan letak kalimat utama. Kalau berdasarkan letak kalimat utama, yang pertama itu ada deduktif. Deduktif itu adalah kalimat utama yang berada di awal paragraf. Lalu itu ada induktif. Induktif itu adalah kalimat utama yang berada di akhir paragraf, dan seterusnya itu ada campuran. Campuran itu adalah kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, yang pertama itu ada naratif. Naratif itu menceritakan suatu kejadian. Lalu ada deskriptif. Deskriptif
itu adalah menggambarkan sesuatu seperti orang, tempat, benda, dan lain-lain. Lalu ada eksposisi. Eksposisi menyampaikan informasi atau suatu fakta. Lalu ada argumentasi, menjelaskan pendapat atau alasan. Lalu yang terakhir ada persuasi, yaitu membujuk pembaca agar pembaca itu setuju dengan pendapat si penulis. Lalu yang terakhir itu ada berdasarkan gaya bahasa. Yang pertama itu ada formal. Formal itu kan seperti bahasa baku dan kaku. Lalu ada bahasa informal, yaitu bahasa sehari-hari, seperti bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya, contoh deduktif yaitu belajar matematika sangat penting. Matematika melatih kita berpikir logis dan sistematis. Selain itu, matematika juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Lalu induktif, contohnya yaitu membaca buku, menonton film, dan berdiskusi adalah beberapa cara untuk meningkatkan pengetahuan. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan otak. Jadi, jangan malas untuk terus belajar. Baik, itu saja penjelasan singkat yang sudah saya jelaskan mengenai paragraf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.